yang terhormat, Bapak Pembimbing Ilmu Sosial Dasar, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan tugas video mengenai pendidikan pada masa COVID-19. Untuk itu, perkenalkan nama saya Tri Putri Mufrida Mansur. Saya Fadila Iin. Saya Nur Indah Makuituin. Saya Kristiani. Saya Onsolina Guriu. Saya Anissa Aulia Kamarudin. Dan saya Muhammad Fadlillah. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk. Remember the days before this all started. It's got me thinking how sometimes I'm stupid, sometimes I'm fucking hard work. Apa itu COVID-19? Corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Semenjak munculnya COVID yang begitu tiba-tiba dan menewaskan ratusan hingga ribuan orang di dunia, membuat kita banyak kehilangan orang-orang terdekat. Dan aktivitas kehidupan kita pun sudah tidak senormal seperti sebelum adanya wabah ini. Contohnya, dalam dunia pekerjaan yang menimbulkan dampak yang fatal terutama dalam dunia pendidikan, yang semenjak adanya COVID terpaksa harus diadakannya pembelajaran online. Dan banyaknya perubahan yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Apa penyebab pembelajaran online? Dan dampak COVID-19 yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru menguasai teknologi. Keadaan hampir sama juga dialami oleh para siswa. Tidak semua sudah terbiasa menguasai teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan sarana dan prasarana, kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Ketiga, jaringan internet pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan internet. Dan terakhir, biaya jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Tantangan pendidikan pada masa COVID-19. Pertama, tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Contohnya, belajar sambil membuka media sosial. Penggunaan kemampuan belajar. Misalnya adanya bantuan secara langsung dari guru atau dosen maka pembelajaran akan bekerja secara tidak maksimal. Yang ketiga, batasan internet. Tidak semua pelajar memiliki akses internet, khususnya pada pelajar yang masih tinggal di daerah pedalaman atau pedesaan. Kurangnya sosialisasi. Dengan begitu, para pelajar tentunya tidak dapat mengenal orang baru. Lagi karena untuk bersosialisasi di era COVID-19 itu sangat bersulit untuk berkenalan ke orang lain. Sebagai dampak dari pembelajaran offline, pertama itu dampak positifnya. Pembelajaran offline diantaranya itu dapat mengajar dan bisa menyampaikan materi pembelajaran secara efisien, dan siswa juga dapat menerima materi yang disampaikan dengan mudah dan dapat dipahami. Siswa juga bisa melakukan interaksi antara guru atau dosen dan antara teman sehingga dapat terjalin interaksi sosial baik secara efisien. Kemudian tingkat pendidikan juga bisa tetap disetarakan maupun di pelosok daerah karena mengingat masih banyak daerah yang belum bisa terakses oleh internet. Namun ada pula dampak negatif di mana siswa biasanya putus sekolah. Kenapa? Karena kondisi ekonomi dari keluarganya yang tidak mendukung. Sehingga anak tersebut harus mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak ada waktu untuk bersekolah. Dampak dari pembelajaran online secara positif. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, belajar dari mana saja. Artinya kita bisa belajar dari tempat mana saja, asalkan itu bisa membuat kita nyaman dalam pembelajaran tersebut. Dari tempat mana saja ini, contohnya kita bisa di rumah teman kita atau di rumah keluarga kita bisa melakukan proses pembelajaran, interaksi dinamis antara guru dan siswa atau dosen dan mahasiswa. Di sini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kita mengenai perangkat digital dan teknologi yang sudah semakin canggih pada zaman sekarang ini. Dampak dari pembelajaran online secara negatif ada 3 poin, yaitu yang pertama, pelajar diwajibkan memiliki gadget.
seperti smartphone ataupun laptop. Pelajar harus punya perlengkapan pembelajaran online, yang dimana peralatan minimal yang harus dimiliki adalah smartphone Android dan dukungan jaringan. Dengan keberadaan perangkat, minimal sangat perlu dipikirkan bersama baik pemerintah maupun orang tua. Masalah pada jaringan. Masalah jaringan atau sinyal buruk menjadi alasan utama mengapa sistem daring dianggap kurang efektif. Pasalnya, tingkat dari sinyal sulit diprediksi, bisa tiba-tiba tinggi lalu kembali melemah. Biasanya dipengaruhi oleh cuaca yang juga tak menentu. Kurang memahami pelajaran dengan baik. Kurangnya konsentrasi pada pelajar. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka yang langsung melihat ekspresi guru saat mengajar. Berhadapan dengan laptop ataupun smartphone dapat berpengaruh terhadap konsentrasi dan tingkat efektivitas hasil belajar. Bagaimana pendapat kamu mengenai kelebihan dan kekurangan pendidikan di era COVID-19 ini? Kelebihannya yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Contohnya, menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain yang terhubung dengan internet, yang sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Contohnya, kita semua ingin menambah ilmu, pengetahuan adalah keuangan. Dengan bermodalkan pakai data internet, kita dapat mengakses berbagai materi pembelajaran tanpa khawatir ketinggalan pelajaran apabila tidak hadir. Nah, yang ketiga, waktu belajar fleksibel. Contohnya, biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup. Salah satunya alasannya mungkin karena waktu kita sudah digunakan untuk bekerja. Wawasan yang luas, contohnya disebabkan beberapa materi pelajaran yang belum tersedia dalam media cetak seperti buku yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Kekurangan, yang pertama, dosen kesulitan memberi nilai. Contohnya ketika belajar daring, dosen sangat sulit dalam menilai perilaku, kedisiplinan suara mahasiswa, karena kan tidak dapat bertemu secara langsung dan melihat secara langsung bagaimana seseorang mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang ada. Yang kedua, kurangnya pemahaman terhadap materi. Contohnya, pembelajaran daring membuat mahasiswa kurang mengerti terhadap materi yang disampaikan. Dengan belajar daring, maka mahasiswa tidak dapat bertanya kepada dosen tentang materi yang tidak dapat mereka kuasai secara langsung. Yang ketiga, fokusnya mahasiswa terganggu. Seperti dengan pembelajaran daring, mahasiswa kebanyakan mengalami fokus yang terganggu, biasanya seperti keadaan rumah yang berisik. Yang keempat, kurangnya interaksi antara mahasiswa dan dosen. Contohnya, pembelajaran daring membuat mahasiswa dan dosen tidak pernah bertemu. Hal ini membuat kurangnya interaksi terhadap mahasiswa dan dosen. Terlebih pengawasan dari seorang dosen yang berkurang, dikarenakan pembelajaran yang tidak bertemu karena jarak waktu dan tempat.